kira akan lebih terawat Kalau gitu. itu Pak, yang penting dari pemerintah pusat sudah mengizinkan kepada pemerintah daerah berikan kepada pengusaha untuk dikelola. Iya. Kan pemerintah daerah mendapat iya. setoran dari itu. Itu bagus sekali. Kerjasama dengan itu, dengan perusahaan. Tapi Kita kan sudah punya penggiat lingkungan juga, Bang Kimpo. Iya, itu dia. Beliau memanfaatkan situ Parigi secara, tapi sekarang berkembang kan? Nah, itu contoh ya. Betul. Contoh yang bisa Seperti kayak mungkin diterapkan kita dorong di beliau. situ-situ lain. kemarin sudah bicara di sini tuh Bang Kimpo, Pak. Oh gitu. Iya. Nah itu dia. Dia salah satu contoh Iya, apa Bang. namanya yang bisa kita tiru oleh Tapi yang paling penting itu tadi memang harus melibatkan stakeholder masyarakat Stakeholder yang lain, Pak. pengusaha. Itulah untuk potensi. Ya, orientasi kita pertama untuk edukasi untuk masyarakat. Yang kedua untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Yang ketiga untuk naikkan potensi penghasilan asli daerah. kan Asli gitu. daerah, betul Pak. Itu kalau sudah diberikan kepada pengusaha, ini seperti Pak Gusri itu, Pak Gusri itu kan Iya. pegang tanah berapa, tanah pengusaha itu dipegang di Iya, ini kan. dikelola. Nah itu dimintakan setoran berapa persen gitu kan. Bisa kok itu. Kecuali pajak pendapatan dari hasil itu, kita ini Pak 1.000.000 sekian ratus orang. Dan orang urban pada umumnya itu memang hobinya untuk kalau hari Sabtu Minggu itu karena mereka pekerja semua kan di kantor. Iya. Itu perlu waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga bersama itu. Iya. Tentu mereka akan ganti-ganti sini satu ini, besok satu ini ya, besok ini. Kan gitu. Potensinya besar sekali. Saya kadang-kadang berpikir betul. Dulu saya pernah ngomong-ngomong gitu sama dewan ya. Saya itu. Ya. Nah itu Pak Wali, di masyarakat banyak pertanyaan soal itu, soal pengolahan situ ya, yang kita mau apain nih, kok selalu masalahnya ke pusat padahal itu ada di kita gitu. Betul. Makanya itu yang lagi saya dorong sekarang. Saya tidak mau terjebak kepada soal kewenangan. Boleh lah. Saya bilang udah kita manfaatkan dulu ini secara maksimal. betul. Kita manfaatkan dulu secara optimal. Kalau nanti misalnya pusat negur segala rupa, udah biar itu risiko saya deh. Tapi pemanfaatannya ini bisa kita dorong secara maksimal. Ya contohnya Itu Pak, festival Setu situ ini kan Setu ini bekas galian pasir. Iya. Kita beli, kita gali, karena kita sebagai pengusaha ya otomatis instingnya ya tahu apa yang harus dikerjakan kan. Ya, pemerintah tinggal bangun infrastruktur jalan, listrik, Dan sini, seterusnya. di sini Nanti kan swasta, nambah ya. PAD walaupun sedikit, Kerjasama. pasti PAD bertambah dari sini. Kan gitu. Masyarakat di sini terbantu bekerja. Ya kan? Dulu aja kan bisa zaman ISCI itu kan menjadi pusat rekreasi internasional Pak, di gitu-gitu. ISCI namanya. Gintung ya. Jadi tempat nongkrong orang bule situ kita itu dulu. Betul, Pak. Gitu. Saya ingat saja di situ Gintung, Pak, itu Situ Gintung. saya sudah pernah melepas mutiara air tawar di sana. Saya sudah melepas di sana ratusan kilogram beberapa jenis ikan emas, ikan patin, ikan lele. Ya mungkin sekarang mereka sudah besar, tapi kalau mutiaranya saya belum tahu seperti apa sekarang. Dulu kita coba. Jadi masalahnya kan sustainable-nya Pak. Sustainable-nya, betul. Sustainable-nya. Jadi ekosistemnya dibangun Pak. Betul. Menurut saya sih, saran saya sih yang ekosistem ini yang belum dibangun di tiap-tiap situ. Betul. Tadi seperti harus ada orang yang jaga warnanya itu ya. Jadi begitu banyak Tangsel ini dianugerahi oleh Tuhan itu potensi-potensi alam Pak, yang menurut saya bisa dijadikan ikon dan menjadi kota yang different in the world gitu. Jadi kota yang berbeda di dunia karena kita punya itu gitu. Soal banjir misalnya, pertanyaan kawan-kawan di Tangsel, kita punya Sungai Lima, ya kan, yang dialir. Tapi kita juga punya situ banyak, kenapa masih banjir gitu kan? Nah ini mungkin Pak Wali bisa jawab tuh. Iya, memang banjir jadi prioritas perhatian kami juga. Iya. Kalau dulu titik banjir kita lebih dari 35, Pak. Periode pertama, periode kedua terus menyusut. Sekarang titik banjir kita tinggal 14, Pak. Oke. Kemudian hitungan Tapi 14 kualitas banjirnya makin naik katanya ya. justru sekarang hitungan surutnya itu kalau dulu 2 hari baru surut, sekarang hitungan jam. Oke. Karena drainase yang tadi saya sebutkan di awal itu sudah lebih banyak kita perbaiki. Memang ada beberapa harus dibuat tandon-tandon kecil sebelum sampai jauh ke tandon yang besar atau buangan air yang besar,
itu harus dibuat tandon-tandon kecilnya untuk- juga. Ini yang sekarang sedang kita programkan transit juga. itunya. Iya, betul. untuk transit air. Termasuk tandon yang di Lengkong ya. Iya, Lengkong itu Langkong, salah satu untuk itu betul, betul. Cuman ada beberapa kritik tuh soal betapa besar proyeknya itu gitu. Tapi ekosistem lagi Pak, Iya, ekosistem betul, yang betul. belum Iya, dirawat betul. Nah, soal tandon misalnya yang lama ya, tandon yang dibangun lama itu teater atau iya, tandon yang teater. ada gedungnya itu, Iya, teater. ada teater itu. Itu kan sekarang relatif agak sedikit quote and quote nganggur gitu ya, nganggur ya, terutama pasca pandemi ya mungkin Pasca ya. pandemi. Memang. Tapi dari dulu juga saya lihat pengelolaannya yang Iya, sangat iya, ini. iya. Itu bagaimana mau diapain tuh tandon Pak? Oke. Jadi kita punya Tandon Teater, Iya. kita punya Taman Kota Jaletreng, kita punya Taman Kota Jombang, Iya. di luar Taman Kota 1 ya kan. Nah, konsep saya ke depan itu kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Betul. Jadi lebih kepada investasi nantinya kan. Kerjasama dengan kami, berapa puluh tahun yang disepakati mereka silakan kelola itu, tapi dibangun ini supaya lebih profesional dan lebih Persis banyak itu, dinikmati oleh masyarakat. Bagus, Jadi akan saya dorong untuk investasi itu, Iya. Pak. Penambahan penghasilan daerah Yang ada bertambah, masyarakat ada tempat ini untuk wisata. dan itu tadi yang kita edukasi dari awal kita arahkan untuk wisata, mereka bisa bekerja di Iya, sana. iya. Nah itu yang kemarin kita bicarakan dengan Pak Satpol PP gitu kan, iya. mengenai Jaletreng 1, Jaletreng, ya. 1, Taman Kota 2 ya. Iya, Taman Kota 2. Itu kan sudah dibangun infrastruktur sedemikian hebat. Betul. Dengan modal ratusan miliar ya. Saya lihat itu bisa menjadi destinasi wisata yang luar biasa, bukan hanya tempat kunjungan, tetapi juga tempat kreativitas. Betul. Nah, cuman sayangnya sekarang kan belum efektif tuh karena senimannya nggak di situ, budayawannya nggak di situ gitu. Kemudian juga para kreator juga Belum di sana, di situ, UKM yang punya produk-produk khas nggak di situ. Kita membayangkan dengan para seniman itu menjadi semacam pusat atau pasar seni gitu loh ya, di mana ada kreativitas melukis di situ, menggambar di situ, buat patung di situ, juga ada makanan-makanan khas di situ, sehingga orang kalau datang ke Tangsel, di Tangsel gitu. Iya. Nah, sekarang kan tidak itu menurut Pak. Iya. Belum, maksud saya belum ya. Iya, sekarang saya udah ada beberapa calon investor, Pak. Ya contohnya di sini aja, Pak. Kalau situ air itu air lah ya, basisnya air, kemudian dibangun beberapa infrastruktur, akhirnya kan jadi destinasi wisata. Begitu juga dengan Jaletreng. Sekarang sudah ada beberapa calon investor dan nanti beauty contest aja kan. Saya sudah membentuk tim investasi Tapi konsepnya daerah. dari kita dong. Konsep dari kita, ngadu konsep aja dengan mereka. Kontennya kita Gitu. kita kasih password ke Betul. Intinya adalah supaya dikelola secara Kalau lebih pemerintah profesional. itu konsep orientasi maksudnya untuk peningkatan sumber daya, untuk penghasilan Iya, daerah, untuk apa. iya, Kalau apa yang akan dikerjakan di sana oleh pihak ketiga ya silakan. Coba asal depannya begini Pak Soleh, kalau kita lepas seperti yang sudah, nanti dia out of contact gitu loh. Iya, Yang missing tetap dari. vision kota itu sendiri. Iya. Misalnya infrastruktur atau pengambilan iuran biaya masuk silakan tetap. dan pendapatan situ. Tapi konten di situ tuh saya kira harus tetap dikawal oleh Pemkot supaya tidak keluar dari koridor vision kota kita gitu. Itu makanya nanti ada beauty contest, mereka ngadu konsep dengan tim investasi pemerintah kota dengan dia. Sekarang lagi dirintis ke arah sana gitu kan. bagus Pak, saya setuju benar. Iya. Dan kalau itu betul-betul terwujud, saya yakin 3 tahun 4 tahun ke depan dia udah kelihatan. Iya. Mudah-mudahan. Udah kelihatan. Jadi biar ada orang luar kalau ke Tangsel ini kemana sih gitu loh. Iya. Nah, ini kan masih sekarang kan Ini masih sayang. natar nih. Ya jujur juga, saya harus jujur juga bahwa kayak Tandon Teater, Jaletreng dikelola oleh pemerintah kota, kami nggak punya resourcesnya, SDM-nya untuk nggak mengelola, punya untuk lebih SDM-nya, profesional dan gitu itu. Pak. Jadi kenapa enggak Ini diserahkan yang ngelola kepada ormas ya. akhirnya seperti itu. Jadi kenapa enggak kita serahkan kepada pihak ketiga yang profesional gitu kan Pak? Iya betul, yang profesional ini. Ya salah satu contoh ini loh Pak, bisa berikan gambaran ini. Iya. Itu Lubana, bayangkan 10 tahun yang lalu bagaimana Lubana kan gitu. Iya. 10 tahun Lubana ini dulu. Iya, artinya sebelum kita ini kan. Kayak apa daerah, Kayak tapi apa sekarang gitu. kan perkembangannya luar biasa. Nah, ini Iya.
Jadi begitu banyak ya. Jadi termasuk juga kita punya SDM yang luar biasa Pak Wali ya dari sisi seniman ya. Ada budayawan, ada sinias, dikumpul semua Pak. Saya udah ketemu semua tuh, pemain-pemain film top gitu. Artinya memang kota ini layak selain menjadi kota pendidikan, tapi juga menjadi kota yang kreatif gitu loh. Betul. Jadi kota tempat di mana para seniman tuh nggak ke Jakarta lagi, nggak keluar, tapi numpuk di sini gitu loh. Setuju. Gitu, main film di sini, main drama di sini gitu, pentas puisi, pentas segala macam, wayang golek di sini. Itu termasuk. Nah, itu tuh maksud saya Pak. Nah, betul. Ini kan kita punya Jeletrang, punya Tandon dan seterusnya, itu bisa diberdayakan. Termasuk misalnya sekelas Citayam saja misalnya itu ya. Artinya itu gambaran pemberontakan anak-anak muda gitu yang tidak mendapatkan space, ruang untuk berekspresi. Nah, kita punya ruang yang banyak. Kenapa kita nggak menggerakkan anak-anak muda, para seniman-seniman muda kita untuk mengisi ruang-ruang itu? Gitu. Iya, betul. Iya. Saya tidak ingin bermaksud menjadi pengekor dalam konsep Citayam Fashion Week itu ya. Tetapi kita juga memang punya potensi Pak. Kaitannya tadi sama Pak wisata lagi tadi. Bintaro sekarang lagi dibahas sama teman-teman soal Car Free Day atau Car Free Night di beberapa titik. Tapi yang paling memungkinkan untuk seperti dalam tanda petik anak-anak muda menampilkan kreativitasnya, daerah Bintaro itu ideal untuk dijadikan ajang tampilan kreativitas anak-anak muda kita. Saya setuju banget dan potensinya nggak sedikit anak-anak kreatif di Tangerang Selatan itu banyak sekali kan. Saya tinggal mewadahi mereka aja nantinya. Saya sudah punya Bintaro Art misalnya gitu kan. Udah dibentuk Pak Wakil menjadi leadernya di sana dan lagi banyak lagi yang lain-lain. Makanya tadi Pak Soleh saya usulkan sebelum kita kerja saya ngobrol paling tidak satu film lah 1 tahun, entah itu layar lebar atau itu FTV yang bisa dimainkan oleh para artis Tangsel ya dengan mengambil background Tangsel tapi juga mempromosikan Tangsel lewat cerita-cerita menarik. Itu saya kira bukan hal yang susah lah buat wali kota untuk menganggarkan itu. Udah saya lihat Bagong udah main-main ke Tangsel terus. Pas Bagong, saya lihat udah main ke Tangsel udah lah. Iya betul. Tapi yang pasti itu kalau saya sih hanya satu saran saya sesuai dengan itu bahwa pariwisata ini pariwisata dan memang kalau sudah pariwisata itu mencakup semuanya. Seniman akan ada di dalamnya. Yang lainnya gitu ya. Betul. Tapi orientasi kita betul-betul ke daerah destinasi wisata. Betul. Unggulan dan pendidikan itu paling paling penting. Pendidikan. Jadi intinya sih sebetulnya kita perlu menetapkan lead tadi, mindset tadi. Jadi kalau pariwisata misalnya menjadi mindset, maka seluruh sektor ngikutin. Misalnya PU, kalau buat jalan, kalau tanpa mindset itu untuk nyebrang doang. Tapi kalau dengan mindset pariwisata, maka buat jembatan seindah mungkin. Bisa menjadi destinasi dan tempat selfie. Menjadi kebanggaan, menjadi ikon. Nah, mindset itu mungkin yang kita perlu bangun sama-sama, Pak Wali gitu. Tak terasa kita sudah hampir 1 jam ini, luar biasa obrolan ya. Mungkin Pak Wali ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Iya. Tangsel ini rumah kita, Tangsel ini kota kita. Jadi kami sangat terbuka bagi siapapun, pihak manapun, budayawan, musisi, seniman, politisi atau siapapun, apalagi anak-anak muda, untuk memberikan masukan kepada kami dan bukan memberikan masukan, yuk kita godok bareng-bareng apa yang akan kita wujudkan seperti tadi. Misalnya dalam kaitan dengan ulang tahun Tangsel, untuk menciptakan logo Tangsel, saya adakan lomba aja dan alhamdulillah Kang 60 anak-anak muda tersaring, hanya sekarang tinggal 6. Itu nanti logo untuk ulang tahun Tangsel itu begitu bagus. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi saya mengharapkan banyaknya masukan-masukan kepada kami dan kita kolaborasi aja yuk pemerintah kota dengan stakeholder yang lain untuk membangun Tangsel, karena Tangsel rumah dan kota kita. This is Tangsel. Pak Soleh, ada yang mau disampaikan? Saya kira kalau saya dari dulu impian saya ini saya melihat dari memang realitas yang ada di Tangsel ya. Itu kota wisata dan kota pendidikan itu penting sekali. Saya pikir itu hanya saya dapat memberikan saran kepada atau mengingatkan paling tidak walaupun sebetulnya sudah dalam benaknya Pak Wali Kota sudah itu dan itu sepatnya direalisasikan. Karena
kalau kita terlambat berarti ya tahun depan lagi itu nggak ada habisnya. Baik pemirsa, kita sudah mendekati akhir dari obrolan ini. Terima kasih ke Pak Wali Kota ini. Terima kasih Kang Uten. Dan semoga sehat selalu, tetap ceria seperti sedia kala ya, seperti biasa. Jangan turun semangat, terus semangat ya, karena kita berharap dan terus berada di belakang Pak Wali Kota ini. Apapun yang beliau akan lakukan. Pemirsa, sudah berakhir obrolan kita hari ini. Intinya adalah dari obrolan menarik tadi, apapun yang akan dilakukan wali kota dan membangun kota ini tetap harus mengacu kepada satu mindset. Kita berharap Pak Wali Kota menentukan satu mindset tentang arah dan fokus pembangunan kota ke depan. Karena penentuan mindset itu akan membentuk warna dan citra kota kita ke depan. Kota Tangsel, rumah kita bersama. Terima kasih, selamat berpisah dan sampai jumpa di Kick Tangsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.